Ini kita juga sudah hadir bersama kita seorang psikolog. Beliau adalah Bunda Rena Masri. Ini gelarnya panjang sekali ya Bunda Rena. Sarjana psikolog, kemudian magister juga di sains, dan di belakangnya ada psikolog, begitu Bunda ya Rena ya? Ya, betul sekali. Dan hari ini Bunda, Ayah, dan Moms and Dad, webinar di siang hari ini adalah kerjasama dari Dunia Parenting dengan Baby Face. Nanti ada giveaway Mas Agus ya. Buat Moms and Dad yang hari ini bergabung di webinar, kita akan adakan nanti giveaway dari Baby Face, foto baby di siang hari ini ya. Sebelum kita sapa Moms and Dad, kita sapa terlebih dahulu ya. Narasumber kita di siang hari ini ada Bunda Rena Masri. Selamat siang Bunda Rena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar, Mbak? Siang, Alhamdulillah Bunda Rena saya sehat. Dengan Rita Bunda di Dunia Parenting di siang hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di siang hari ini Bunda Rena. Sama-sama, Mbak. Iya. Terima kasih. Tema hari ini sangat menarik Bunda, kalau buat saya pribadi, tentang kualitas pernikahan. Karena beberapa ada yang curhat Bunda dengan kami, dengan saya pribadi. Banyak sekali ternyata di luar sana para istri yang tidak bahagia Bunda Rena. Gitu ya? Iya, dan berefek pada suka marah, membentak anak, memukul anak, seperti itu. Makanya di siang hari ini kami, terutama saya, sangat antusias untuk membahas tema di siang hari ini. Begitu Bunda. Sebelum ke materi Bunda Rena, izinkan saya untuk menyapa dulu Moms and Dad di siang hari ini ya Bunda Rena ya. Silakan, Mbak. Iya. Baik Moms and Dad, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @duniaparenting. Betul Mas Agus, @parenting dunia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Bunda Rena di @renamasri. Juga ada, betul ya Bunda, ada websitenya juga, www.renamasri.com. Begitu. Jangan lupa nanti juga ada giveaway buat Moms and Dad yang ikut di webinar di siang hari ini. Dan juga jangan lupa untuk dipersiapkan pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan kepada Bunda Masri di siang hari ini. Baik, Moms and Dad, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil tentang Bunda Rena Masri. Beliau saat ini sebagai psikolog di Calm, betul ya Bunda? KALM. Kalau tidak salah itu platform konseling online ya Bunda Rena ya? Iya. Jadi Bunda Rena ini ada di psikolog di KALM, dan juga beliau adalah founder dari Cinta Setara Online Education Community. Cinta Setara Online, begitu Moms ya. Dan beliau ini adalah passionnya di kesehatan mental dan hubungan, begitu Bunda Rena ya. Mungkin hubungan pernikahan begitu Bunda ya, relationship gitu. Ya, kemudian ada skillnya beliau adalah di clinical assessment, psychologic therapy, workshop, premarital dan marital counseling, juga di family therapy. Baik, langsung saja kita serahkan waktunya kepada Bunda Rena untuk menyampaikan mungkin materi yang ingin disampaikan di siang hari ini. Silakan Bunda Rena. Baik, saya present dulu ya. Iya. Nah, ini belum muncul, sebentar ya, saya coba lagi ya. Oke, siap. Udah. Kita tunggu Bunda. Oke, ini udah. Iya. Oke, udah kelihatan ya, Mbak Rita ya? Oh iya, ya Bunda. Udah kelihatan ya? Belum keluar Bunda. Oh, belum. Oh, ini udah ya? Mas Agus bisa ditolong? Nah, sudah. Udah ya? Sudah, siap. Oke. Oke, Mbak Rita, saya langsung ya. Ya, ya Bunda. Kita 1 jam atau 1,5 Bunda? Kemarin sih penyampaian materinya sekitar 30 menit ya. Oke, Kemarin oke, saya baik. Iya. Oke, selamat siang semuanya.
senang sekali hari ini bisa membahas gitu ya, diskusi atau nanti ada tanya jawab juga tentang pengaruh kualitas pernikahan terhadap perkembangan anak. Jadi mungkin tadi Mbak Rita juga sudah sampaikan ya di awal kalau memang sebenarnya hubungan antara suami dan istri ini sangat sangat harus diperhatikan gitu. Kualitas pernikahannya juga harus ditingkatkan. Kenapa? Karena memang akan mempengaruhi bagaimana suami dan istri ini sendiri, gitu, emosinya, gitu ya, kepribadiannya, karakternya, gitu ya. Lalu nanti apakah ada tekanan atau enggak, stresor atau seperti apa, ya. Yang pada akhirnya tentunya akan mempengaruhi bagaimana ayah dan bunda ini akan mendidik dan mengasuh anak-anak. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Ya, yang pertama adalah memahami bahwa kualitas pernikahan mempengaruhi keadaan emosi ayah dan bunda. Gitu. Jadi kalau emosinya itu tidak stabil, kalau cenderung tidak stabil, gitu ya, sangat mudah emosional, gitu ya, tentunya itu akan mempengaruhi bagaimana ayah dan bunda mendidik dan mengasuh anak-anak. Lalu pentingnya kesamaan value antara ayah dan bunda dalam mendidik anak. Ini juga penting untuk kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih cara-cara untuk meningkatkan kualitas pernikahan. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah agar pendidikan anak-anak juga bisa dilakukan secara optimal. Ya. Nah, ini satu hal ya. Semakin berkualitas hubungan pernikahan, tentunya semakin sehat relasi antara suami dan istri, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya hubungan pernikahan yang berkualitas itu adalah ciri dari relasi suami istri yang sehat. Di mana di situ ada saling terbuka, ada saling jujur, gitu ya, ada saling respect, ada saling menghargai satu sama lain, gitu. Sehingga apa? Sehingga suami dan istri ini merasa aman, merasa nyaman di dalam hubungan mereka, dan pada akhirnya pernikahan pun biasanya akan berjalan lebih baik, kualitasnya akan terus meningkat. Nah, ini tadi, jadi di dalam kita berhubungan dengan orang lain, gitu ya, itu ada relasi yang sehat dan ada relasi yang tidak sehat. Ditandai dengan hal-hal apa aja. Kalau relasi yang sehat ini ada kejujuran, gitu ya, kejujuran, di mana keterbukaan, gitu ya, ada self disclosure, gitu. Jadi kita mau untuk terbuka dengan pasangan, kita nggak takut-takut, kita nggak malu-malu untuk terbuka dengan pasangan, gitu ya. Kita nggak harus pura-pura, gitu, nggak harus pura-pura, gitu. Jadi memang kita bisa menjadi diri kita apa adanya dengan pasangan. Lalu ada saling respect, saling menghargai, gitu ya. Kalau misalnya istrinya atau ayahnya, gitu, atau suaminya merasa ada suatu tekanan, gitu ya, istrinya bisa mengerti, bisa menghargai, gitu, pendapatnya juga seperti itu. Lalu ada kepercayaan ini penting sekali, gitu, sehingga memberikan rasa aman salah satunya, gitu. Karena kalau kita nggak percaya kan pasti ya sekarang ini bawaannya akhirnya khawatir, gitu, cemas, gitu kan, takut, gitu, kalau misalnya pasangannya jadi pulang jam 10 malam terus pulang jam setengah 11 misalnya, gitu ya, akhirnya udah overthinking duluan nih, kayaknya pasangan saya kesini dulu, kesana dulu, sama siapa, gitu. Nah, itu kalau misalnya tidak ada trust. Tapi kalau misalnya ada trust, itu biasanya kita akan lebih mudah untuk mengelola pikiran-pikiran kita, gitu. Sehingga kita bisa berpikir positif, gitu. Kita nggak langsung khawatir, nggak langsung takut, nggak langsung cemas, gitu. Tapi kita bisa berpikir jernih, positif, dan solusinya juga akhirnya lebih baik. Misalnya WhatsApp pasangan dengan tenang, gitu ya, tanpa marah-marah, gitu, yang akhirnya hubungannya itu akan tetap stabil. Lalu kesamaan di sini artinya adalah bukan berarti semuanya sama rata, gitu ya, tapi memang lebih ke kayak adil, gitu ya. Adil itu kan bukan sama rata, tapi sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, ini juga seperti itu. Nah, yang paling penting juga adalah communication skill, gitu. Jadi komunikasi itu merupakan salah satu fondasi dalam rumah tangga, gitu ya, dalam pernikahan, gitu. Sehingga apapun masalah yang gitu, kalau misalnya bisa dikomunikasikan dengan baik, kalau misalnya kita bisa menghargai pendapat pasangan juga bisa mendengarkan dengan baik.
baik, ya, itu pada umumnya solusi atau alternatif solusinya itu akan lebih mudah didapatkan. Lalu suportif, gitu ya, saling mendukung, healthy boundaries di sini lebih ke tahu batasan, gitu ya. Jadi bukannya pokoknya saya mau melakukan apa aja agar pasangan saya senang, gitu. Itu bagus, gitu ya, tapi tidak dengan tidak dengan menyakiti diri sendiri atau tidak dengan tidak menghargai diri sendiri. Jadi tetap misalnya, oke, tapi saya di sini saya juga butuh ruang misalnya, gitu ya, sehingga memang saya bisa melakukan me time sejenak, gitu misalnya, seperti itu, gitu, supaya kita juga bisa lebih sehat secara mental, gitu. Tapi secara proporsional, ya. Lalu saling menghargai, saling kompromi, dan juga menguatkan satu sama lain. Kalau misalnya pasangannya lagi sedang ada masalah, gitu ya, atau pernikahannya sedang ada masalah, jadi kedua belah pihak bisa saling menguatkan satu sama lain, bukan justru saling menyalahkan dan menyudutkan pasangan masing-masing. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari relasi yang sehat. Kalau relasi yang tidak sehat, tentunya kebalikannya, gitu ya. Tidak adanya kejujuran, gitu ya, takut untuk jujur, jadi banyak bohongnya, gitu. Lalu banyak tadi pura-pura, gitu ya, seperti itu. Lalu tidak menghargai, tidak adanya rasa percaya, gitu, sehingga sering khawatir, sering posesif mungkin akhirnya, gitu ya, mengkritik, lalu tuntutannya tuh terlalu tinggi, terus bersaing, gitu ya, menyalahkan. Dan juga ini yang paling sering muncul adalah controlling. Jadi di mana salah satu pasangan ini mengontrol pasangan lainnya, gitu. Jadi kayak misalnya untuk hal-hal kecil saja itu semua harus semua harus minta izin oleh pasangannya, misalnya seperti itu. Walaupun itu untuk hal-hal yang di rumah sifatnya, misalnya seperti itu. Lalu ada ignorance, gitu ya, dan yang terakhir adalah abusive. Abusive di sini bisa macam-macam, ya, ada verbal, ada psikologis, ada ekonomi, ada seksual, dan lain-lain. Ya, itu tadi sudah digambarkan, ya, relasi sehat dan relasi tidak sehat dalam pernikahan. Nah, kalau misalnya suami dan istri ini berada dalam hubungan yang tidak sehat, itu biasanya pengaruhnya kemana sih, gitu ya? Yang ke emosi, gitu ya, emosinya menjadi tidak stabil, gitu ya, karena adanya tekanan, karena adanya stresor tadi. Jadi stresornya ini adalah hubungan yang tidak sehat antara suami dan istri, gitu, sehingga menimbulkan tekanan dan mempengaruhi ketidakstabilan emosi, sehingga misalnya menjadi sulit untuk mengontrol emosi, gitu. Ada trigger sedikit langsung emosional. Itu bisa terjadi. Lalu mempengaruhi juga self confidence biasanya, di mana salah satu pihak merasa akhirnya, kalau misalnya terus disalahkan, gitu ya, merasa akhirnya tidak percaya diri, gitu, merasa akhirnya tidak mampu, gitu ya. Kalau di pernikahan biasanya muncul nih merasa tidak mampu untuk mendidik anak, gitu, merasa kalau anaknya kenapa itu semua salah dia, gitu, sehingga itu akhirnya bangun self confidence dalam diri seseorang. Sosialisasi biasanya akhirnya menjadi menarik diri dari lingkungan, gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kumpul-kumpul, biasanya nggak mau ikut, entah itu tadi, ya, malu, gitu ya, merasa nggak merasa tidak berharga, nggak percaya diri, ada yang ikut, dan lebih lanjut kalau misalnya keluhan-keluhan ini tidak dipulihkan, tidak diselesaikan, bisa juga mengarah kepada kecenderungan depresi, karena tekanan yang sudah begitu kuat yang tidak bisa lagi dihadapi oleh diri kita sendiri, bisa akhirnya menjadi depresi. Nah, jika salah satu orang tua, gitu ya, baik ayah maupun ibu, jika salah satu orang tua, baik ayah maupun ibu mengalami keluhan-keluhan tadi, gitu ya, karena hubungan yang tidak sehat, tentunya ini akan mempengaruhi bagaimana ayah dan bunda memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak, gitu. Salah satunya adalah kesamaan value. Mungkin aja akhirnya karena konflik yang berkepanjangan, gitu ya, karena emosi yang sulit untuk
dikontrol gitu, akhirnya kan nggak ada komunikasi efektif nih, nggak ada komunikasi yang baik. Akhirnya bapaknya punya aturan sendiri kepada anak, ibunya juga punya aturan sendiri kepada anak gitu ya. Ada value-nya berbeda dan akhirnya yang apa ya, yang kasih anaknya gitu, sehingga anaknya akhirnya bingung sebenarnya. Misalnya ya, aturan itu aturan mana sih yang harus dilakukan, apakah aturan ayah, apakah aturan ibu, misalnya seperti itu. Itu yang akhirnya membuat anak bingung dan akhirnya sikap atau perilaku positif yang ingin dibentuk kepada anak itu akhirnya sulit untuk tercipta gitu, karena perbedaan value tadi antara ayah dan bunda. Ya. Nah, tadi kan dampaknya terhadap orang tua nih, tapi ternyata kualitas pernikahan ayah dan bunda itu juga berdampak loh terhadap anak gitu. Kalau misalnya, nah ini satu imitasi gitu ya, imitasi itu meniru gitu ya, karena memang salah satu cara belajar anak adalah dengan meniru gitu. Kalau seandainya misalnya terjadi kekerasan gitu ya, misalnya ayahnya terbiasa kalau marah itu lempar piring misalnya seperti itu gitu ya. Nah, anak melihat dan mungkin ini akan ditiru oleh anak di kemudian hari, karena anak merasa bahwa oke, kalau ada masalah penyelesaiannya adalah lempar piring gitu, tapi bukan komunikasi gitu ya. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Lalu bagaimana cara ayah dan bunda komunikasi? Misalnya komunikasi dengan nada yang keras gitu, dengan bentakan-bentakan misalnya, ini pun akan dilihat dan mungkin sekali akan ditiru oleh anak di kemudian hari gitu. Sama halnya kalau misalnya kita orang tua saling memberikan kasih sayang gitu, kita memperlihatkan kasih sayang gitu, itu pun yang akan ditiru oleh anak gitu. Anak akhirnya mampu untuk memberikan kasih sayang kepada orang lain gitu, karena anak merasa diterima dan merasa disayangi juga gitu. Itu yang paling penting. Lalu anak pun akan mengalami stres atau tertekan ya, karena mungkin suasana rumah yang tidak kondusif gitu ya, apalagi kalau terus-menerus ada konflik yang tidak terselesaikan, apalagi kalau misalnya terjadi kekerasan. Ini tentunya akan membuat anak stres atau tertekan. Jangankan anak-anak gitu ya, kalau misalnya kita kerja di kantor gitu ya, ada dua orang yang berantem melulu gitu ya, berkonflik melulu gitu ya, itu kan kita juga pasti ada perasaan yang kesel, perasaan yang terganggu gitu ya dengan sikap dua orang teman kita ini. Apalagi anak-anak yang hari-hari di rumah melihat orang tuanya tidak harmonis gitu, melihat pernikahan orang tuanya tidak berkualitas, itu juga akan memberikan stres atau tekanan tersendiri terhadap anak-anak. Lalu yang berikutnya ada permasalahan dalam menjalin relasi. Ini sangat terjadi, di mana anak akhirnya kalau misalnya permasalahan dalam keluarga itu bentuknya itu lebih ke dominasi gitu ya. Jadi misalnya ayah terlalu dominan terhadap ibunya, dia controlling gitu ya. Nah, itu kan tadi balik lagi ke imitasi. Anak merasa memang bapak-bapak seperti itu, misalnya seperti itu gitu ya, sehingga pada saat ini anaknya laki-laki gitu ya, sehingga pada saat anak menjalin lawan jenis gitu ya, mau menjalin relasi romantis, ini akhirnya anak mengikut sikap atau pola dari ayahnya tadi gitu, yang sehingga mungkin sekali itu akan menjadi permasalahan dalam relasi anak ini dengan lawan jenisnya gitu. Lalu trauma, kalau misalnya ada kekerasan gitu ya, konflik panjangan yang tidak terselesaikan, ini sangat mungkin menimbulkan trauma bagi anak. Jadi tadi ya, stres tertekan yang tidak terselesaikan gitu ya. Lalu mungkin anak akhirnya merasa diabaikan, merasa tidak disayang, merasa tidak dihargai, karena orang tuanya juga sibuk dengan konflik mereka masing-masing gitu ya. Jadi kebutuhan anak sedikit terlupakan gitu, itu juga bisa akhirnya mengalami trauma. Balik lagi, emosi juga akan mengalami gangguan atau perubahan. Karena anak mengalami stres dan tekanan tadi. Ya, ini merupakan dampak-dampak yang umum terjadi kepada anak apabila orang tuanya mengalami relasi pernikahan yang tidak sehat. Nah, ini ada satu dari Glick, Reid, Heru dan Escher
ya, yang mereka menerangkan bahwa anak belajar dari siapa dan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Jadi itu tadi imitasi gitu ya. Jadi memang keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama yang dikenal oleh anak gitu, sehingga memang keluarga merupakan apa ya, sesuatu wadah yang memang bertanggung jawab untuk membentuk perilaku dan karakter anak di kemudian hari gitu. Makanya penting sekali kita melakukan persiapan untuk menjadi orang tua gitu. Karena kadang-kadang nggak belajar gitu ya, kita nikah terus kita punya anak lalu belajar sendiri langsung gitu ya, gimana cara mendidik anak, mengarahkan perilaku anak, misalnya apa yang dilakukan kalau anak tantrum, itu biasanya kita langsung belajar sendiri gitu, tanpa ada kuliah dulu sebelumnya. Jadi sehingga memang butuh sekali sebelum memiliki anak kita juga sudah membaca-baca buku misalnya gitu ya, sehingga kita sudah tahu ilmunya dalam parenting itu seperti apa, sehingga anak-anak kita juga bisa kita asuh dan kita didik benar sesuai dengan apa yang sebaiknya mereka dapatkan di masa-masa kecil mereka, sehingga kedepannya mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang berkualitas. Oke. Nah, pentingnya kesamaan value antara ayah dan bunda. Gitu. Jadi tadi kita juga sudah bahas ya, kalau misalnya sering sekali terjadi konflik, gitu, pada akhirnya biasanya akan masing-masing nih mendidik anaknya dengan caranya masing-masing, gitu ya, menerapkan aturan, menerapkan disiplin dengan caranya masing-masing, sehingga akhirnya nggak ada kesamaan value, kesamaan aturan, gitu, kesamaan disiplin dari ayah dan bunda. Value ini biasanya didapatkan dari kayak misalnya kebiasaan keluarga gitu ya, dari keluarga masing-masing, lalu membentuk value sendiri di keluarga itu gitu ya, dari kebiasaan, dari adat istiadat gitu, dari norma-norma agama, norma-norma sosial dan lain-lain, sehingga ada value sendiri di keluarga tersebut. Dan value ini sangat berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya gitu ya. Value ini apa aja sih? Bisa dari aturan gitu ya, bisa bentuk aturan, kebiasaan, dan norma-norma yang dijunjung di dalam keluarga gitu. Misalnya kayak aturan gitu. Kalau misalnya ayah dan bunda akan lebih mudah kita untuk mengarahkan perilaku anak. Misalnya ayah dan bunda sama-sama gitu ya, sama-sama ingin anaknya itu percaya diri gitu ya, percaya diri. Jadi sama-sama mengencourage nih, kayak misalnya, oh ya ikut lomba, diarahkan untuk tampil, misalnya gitu ya, tanpa diberikan tuntutan, misalnya gitu ya, tuntutannya masih sewajarnya gitu. Terus diberikan apresiasi, gitu, dihargai, sehingga akhirnya muncul self confidence pada diri anak. Tapi kalau misalnya nggak ada kesamaan value ini, gitu ya, dimana ibunya lebih, udahlah nggak usah ikut-ikutan itu lah, udahlah kamu kan rambutnya keriting, misalnya, kamu kan rambutnya lurus gitu, itu nggak bagus, misalnya seperti itu. Akhirnya berbeda, di mana ayahnya mengajarkan kepercayaan diri yang optimal, sedangkan ibunya bersikap bertentangan dengan apa yang mau ayahnya ajarkan. Gitu. Nah ini pentingnya kesamaan value antara ayah dan bunda. Gitu. Jadi bisa juga mempengaruhi self confidence anak, kemandirian anak, sosialisasi, berpikir kritis. Yang paling mudah kita lihat mungkin kemandirian, gitu ya, itu juga gampang kita lihatnya. Gitu ya, misalnya biasanya ini bapak-bapak gitu ya, biasanya tuh lebih mengencourage anak untuk mandiri gitu ya. Udah sendiri aja nggak apa-apa. Oh ya udah belajar sendiri gitu. Tapi kalau bunda biasanya lebih, oh nanti nggak bersih, coba bunda mandiin lagi deh, misalnya seperti itu gitu ya. Ini kan ketidaksamaan value antara ayah dan bunda. Nah bayangkan kalau hal-hal seperti ini gitu ya terjadi pada saat relasi ayah dan bunda tidak sehat, gitu. Sehingga nggak ada komunikasi gitu, atau bahkan lagi mandiin sambil marah-marah gitu kan, iya nih ayah kamu sih juru sendiri nggak tahu nih misalnya gitu ya, ini masih kotor gitu. Nah itu dia, akhirnya itu akan mempengaruhi bagaimana perkembangan karakter anak. Jadi itu penting sekali. Pernikahan yang sehat pun bisa terjadi perbedaan value atau aturan dalam mendidik anak, apalagi pernikahan yang tidak sehat. Ini sangat akan mempengaruhi bagaimana ayah dan bunda menerapkan pola asuh dan pendidikan kepada
kepada anak-anak. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas nih betapa pentingnya gitu ya relasi yang sehat, pernikahan yang berkualitas antara ayah dan bunda, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana ayah dan bunda melakukan pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anak. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih sebenarnya meningkatkan kualitas pernikahan itu. Kalau kita mau bicara mengenai secara detail itu tentunya memakan waktu yang cukup lama, gitu ya. Tapi di sini saya ringkas aja ya, ya. Yang pertama adalah saya mau bahas tentang cinta. Karena di mana-mana pernikahan, relasi romantis itu pada umumnya ada yang namanya cinta, gitu ya. Nah, cinta ini sendiri itu terdiri dari 3 komponen kalau menurut Stanford. Ada komitmen, ada passion, dan ada intimacy. Ini 3 komponen yang harus ada dalam relasi romantis, gitu ya. Passion, intimacy, dan juga komitmen. Oke. Nah, ini pengertian masing-masing komponen. Komitmen itu merupakan satu keputusan, gitu ya. Keputusan pada saat yang pertama, gitu ya. Jangka pendeknya adalah kita mau menjalin relasi romantis dengan pasangan kita, gitu ya. Lalu ada jangka panjangnya. Kalau misalnya memang untuk menjalin relasi romantis terus dengan pasangan, maintain, gitu ya, dan tetap meningkatkan dan maintain cinta yang berkembang di antara mereka. Itu komitmen. Kalau intimacy lebih ke perasaan, ya. Perasaan nyaman di dekat pasangan, gitu ya. Perasaan disayang, gitu. Perasaan terkoneksi, gitu ya. Itu merupakan intimacy. Lalu passion. Kalau passion ini lebih ke dorongan-dorongan yang berkaitan dengan lebih ke kayak physical attraction, gitu ya, atau sexuality, gitu ya. Jadi kayak misalnya pegangan tangan, gitu ya, terus seneng kalau misalnya dipeluk, misalnya seperti itu. Nah, menurut Stanford, cinta yang dinamakan companionate love ini, gitu ya, yang cinta yang paling baik adalah yang terdiri dari komitmen, intimacy, dan passion ini. Tapi tentunya proporsinya itu berbeda-beda, gitu ya, tergantung keadaan pasangan masing-masing dan juga lamanya waktu pernikahan, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya awal-awal pernikahan, gitu ya, biasanya mungkin semuanya masih tinggi nih, komitmen tinggi, intimacy tinggi, passion tinggi, gitu ya. Tapi kalau misalnya udah usia mungkin 10 tahun pernikahan atau 20 tahun pernikahan, itu biasanya lebih tinggi, misalnya komitmen dengan intimacy-nya, ya. Passionnya mungkin sudah mulai menurun karena sesuai dengan usianya juga mulai menambah, gitu. Itu seperti itu. Atau kalau misalnya pasangan yang tadinya dijodohkan, gitu ya, itu mungkin awalnya komitmennya aja yang tinggi, gitu, intimacy dan passionnya rendah, tapi pada saat mereka bisa, gitu ya, maintain, gitu, dan juga memunculkan cinta dalam hubungan mereka, mungkin sekali itu awalnya walaupun komitmen aja yang tinggi, intimacy dan passionnya rendah, tapi berikutnya, gitu, karena bisa maintain tadi, gitu, akhirnya intimacy juga bisa tinggi, passionnya juga bisa tinggi, gitu. Jadi ini sangat tergantung bagaimana pasangan masing-masing untuk memaintain komponen-komponen cinta ini sendiri. Nah, ini saya suka banget, ini a quote dari David Murray. A great marriage is not when the perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Jadi bukan berarti kita menikah dengan pasangan yang harus sempurna, gitu, karena nggak ada orang yang sempurna, gitu ya. Pasti semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyatukan dan bisa menerima, apalagi menikmati, gitu ya, perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan pasangan. Kompromi, adaptasi itu menurut saya itu kuncinya. Ya, apakah kita bisa kompromi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk pasangan? Apakah kita beradaptasi dengan pasangan, dengan sikap-sikap negatif pasangan? Akan lebih mudah kalau misalnya kita sama-sama menyadari bahwa sikap ini merugikan pasangan kita dan kita ingin memperbaiki diri. Gitu. Tapi kalau misalnya memang sangat sulit, ya coba kompromi dan adaptasi tadi. Ini jomblo harus dengerin ya, Bunda ya.
Nah, ini sebenarnya ada empat komponen yang menurut saya mau saya bahas di sini gitu ya, untuk meningkatkan kualitas pernikahan: komunikasi, trust, mengelola konflik, dan seks. Gitu. Oke, komunikasi. Nah, ini nih, karena tadi saya bilang gitu ya, komunikasi itu menurut saya itu merupakan fondasi atau kunci dalam pernikahan gitu, karena semua hal gitu ya perlu dikomunikasikan. Self disclosure gitu ya, kita bisa terbuka dengan komunikasi, ya, kita bisa resolusi konflik dengan komunikasi gitu. Jadi komunikasi ini memegang peranan yang penting ya. Apa saja sih yang harus kita pelajari dalam komunikasi ya? Mungkin kalau mau bahas panjang lebar ini lama sekali gitu ya, tapi ini saya ambil intisarinya saja gitu ya. Yang pertama adalah bergantian dalam menjadi pendengar dan pembicara. Nanti juga sebenarnya ada tuh bagaimana sih cara menjadi pembicara yang baik dan bagaimana cara menjadi pendengar yang baik gitu. Sehingga akhirnya apa yang dikomunikasikan ini bisa berjalan dengan baik juga gitu. Apa yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik dan akhirnya ada solusi atau alternatif solusi yang bisa diambil di akhir pembicaraan. Lalu validasi emosi, kadang-kadang kita lupa gitu, kadang-kadang kita lebih sering gitu aja, emosi banget gitu aja lo lebay gitu, misalnya seperti itu gitu ya. Tapi kadang-kadang bagi orang yang merasakan emosi itu gitu ya, bukan nggak lebay sih gitu ya, tapi emang itu yang aku rasain, misalnya seperti itu. Kamu nggak paham perasaanku. Jadi kita juga validasi emosi, misalnya kayak, oh iya aku paham sih kamu merasa seperti itu gitu ya, tapi coba deh lihat gitu, data-data itu seperti ini gitu, misalnya seperti itu. Tapi tetap kita melakukan validasi emosi, supaya apa? Supaya memang pasangan kita merasa dihargai emosinya gitu. Nah, lalu mendengar untuk mengerti. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering kayaknya ya, sering kali kita mendengar untuk membalas omongan pasangan gitu ya. Jadi kita dengerin, oke, oh dia ngomong ini, oh gue mau balas yang ini nih gitu kan. Tapi bukan untuk mengerti. Jadi untuk mengerti maksudnya pasangan apa sih, perasaannya pasangan apa sih. Jadi kita biasanya lebih ke situ. Jadi biasanya kalau komunikasi itu kita biasanya lebih melihat menang dan kalah. Padahal itu justru akan membuka lebar konflik yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri. Jadi coba deh mulai mendengarkan untuk mengerti. Tidak menyalahkan, tidak menyudutkan gitu ya. Jadi coba dengarkan. Lalu hindari asumsi. Kadang-kadang kita gitu ya, terutama sih mungkin bunda-bunda ya, kalau menurut saya gitu ya. Kadang-kadang kita lebih sering berasumsi, oh pasti dia maksudnya seperti ini gitu. Nah, padahal belum tentu pasangan kita tuh maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu secara pasti, coba tanyakan. Jadi hindari asumsi supaya kita bisa tahu benar-benar sebenarnya apa. Lalu perhatikan juga komunikasi nonverbal, kayak ekspresi muka gitu ya. Kadang-kadang kita juga suka susah nahan ekspresi gitu ya, kontrol ekspresi itu suka susah. Nggak apa-apa, tapi sambil nggak apa-apa kok gitu ya. Itu ya kawan juga gitu, maksudnya apa-apa gitu. Jadi kita juga harus, selain komunikasi verbal, komunikasi nonverbal itu juga harus kita. Lalu iMessage ini lebih ke bagaimana cara kita mengutarakan gitu ya, lebih diutamakan untuk mengungkapkan perasaan dulu baru harapan gitu. Jadi kalau misalnya suami kita sering pulang malam gitu ya, kita udah buat rencana nih, oh nanti malam saya mau nanya sama suami gitu, misalnya seperti itu. Nah, kecenderungannya adalah kita langsung nyalahin gitu ya. Kamu ngapain aja sih tiap malam pulangnya malam gitu, nggak tahu apa kalau aku khawatir. Biasanya kecenderungan seperti itu. Tapi kalau kita rubah menjadi iMessage dengan mengungkapkan apa perasaan kita dulu gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, aku tuh khawatir loh kalau misalnya kamu sering pulang malam seperti itu. Itu akan lebih mudah diterima oleh pasangan gitu. Dan intonasi suara kita pun biasanya kalau didahului dengan kamu gitu ya, itu bisa lebih tinggi dibanding kalau didahului dengan saya merasa. Itu biasanya kita intonasinya lebih rendah. Jadi itu juga membantu untuk berkomunikasi dengan baik, menunjukkan afeksi gitu ya, lalu memperlihatkan ketertarikan terhadap pembicaraan pasangan. Ini juga penting untuk diperhatikan. Nah, ini yang penting nih, pasangan kita tuh nggak bisa baca pikiran kita gitu ya. Jadi komunikasi. Kadang-kadang kita suka bilang ya, emang lo nggak tahu apa maksud gue apa gitu, emang lo nggak tahu maksud pengennya gue apa gitu, nggak bisa. Pasangan kita nggak bisa baca pikiran kita
Jadi kalau misalnya kita merasakan sesuatu, kita punya harapan sesuatu, ya itu yang kita ungkapkan melalui komunikasi kepada pasangan. Jadi stop kode-kodean gitu ya, jadi komunikasi. Telepati, Bunda. Telepati. Oke. Ini trust mungkin saya nggak akan bahas banyak gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana sih kita bisa terbuka, kita bisa apa ya, jujur gitu ya, jujur, terbuka, percaya gitu ya, lalu bisa ada kebersamaan gitu sehingga membangun kepercayaan tadi. Nah, ini resolusi konflik yang saya juga ingin bicarakan di sini. Bukan kadang-kadang ya, setiap relasi itu pada umumnya pasti terjadi konflik. Tapi yang penting adalah bukan apakah relasi itu lebih banyak konfliknya atau enggak gitu ya, tapi yang penting adalah bagaimana resolusi konfliknya, bagaimana kedua pasangan ini bisa menyelesaikan konflik yang muncul gitu. Nah, kalau misalnya ada konflik, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memperjelas masalah. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh masalah intinya tuh apa sih gitu ya, tapi berantem gitu ya, konflik aja terus. Tapi intisari dari konfliknya itu apa misalnya, itu yang harus kita cari dulu. Lalu temukan apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Jadi harapan oleh masing-masing pihaknya ini apa gitu. Lalu cari alternatif solusi gitu. Lalu membuat kesepakatan gitu ya. Misalnya memilih salah satu alternatif gitu, apa saja yang harus dilakukan oleh ayah dan oleh bunda, itu dibuat kesepakatan, lalu konsisten dengan apa yang telah diputuskan, dan evaluasi. Kadang-kadang kita lupa untuk melakukan evaluasi gitu. Jadi misalnya 3 bulan kemudian gitu, atau 2 bulan kemudian itu kita ngobrol lagi, Mas kemarin kita udah ini nih, kita mau merubah merubah cara ngomong ke anak misalnya seperti itu. Ini bunda udah lakukan ini nih, ayah udah lakukan ini nih, hasilnya gimana ya kalau kita lihat 2 bulan ini ya, kayaknya tercapai ya apa yang kita pengenkan, seperti itu. Jadi evaluasi itu penting sekali untuk melihat apakah solusi yang kita putuskan itu memang efektif atau tidak. Oke. Lalu seks ini juga memegang peran penting dalam pernikahan gitu ya, karena mungkin kita juga masih sangat tabu untuk membicarakan hal ini gitu ya, sehingga boro-boro gitu ya komunikasi tentang seks gitu ya, komunikasi yang lainnya aja nggak susah gitu ya, apalagi komunikasi tentang seks. Tapi jangan salah gitu ya, ini pun memegang peranan penting gitu. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, tidak membandingkan, bangun intimasi, karena kita juga butuh sexual intimacy dalam melakukan hubungan seksual. Keintiman itu Bunda ya. Iya, positif body image. Jadi kita juga harus percaya diri nih, kita juga harus punya konsep tubuh yang positif gitu. Walaupun memang mungkin nggak sesuai dengan yang didengungkan di luar sana, gitu, harus putih, harus langsing gitu, harus rambutnya panjang lurus misalnya gitu ya. Enggak, tapi kita merasa kita percaya dengan diri kita, dengan tubuh kita gitu, karena itu yang akan dilihat oleh pasangan kita gitu. Lalu foreplay, olahraga rutin juga membantu, komunikasi terbuka terkait seks, dan mencoba hal-hal yang baru, tentunya dengan komunikasi terlebih dahulu. Nah, ini juga ada satu penelitian gitu ya, tentang sexual behavior, bahwa frequent sex is not nearly as important as good sex when it comes to how people feel about their marriage. Jadi memang ini sangat mempengaruhi gitu ya, sangat mempengaruhi perasaan tentang pernikahan, tapi bukan dari kuantitas, tapi lebih ke kualitas dari seks itu sendiri. Gitu. Nah, kalau saya kalau saya sering mengibaratkan gitu ya, pernikahan atau rumah tangga itu seperti kayak rumah gitu ya, kayak rumah. Kalau misalnya ada kayak rumah nih, kita sekarang di musim hujan gitu ya, kalau ada bocor satu gitu, itu biasanya kalau kita nggak langsung benerin, kita tampung pakai ember gitu ya, tapi nanti ada bunyi-bunyian tuh, tik 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 gitu ya, bunyi air yang jatuh gitu ya, terus nanti nyiprat misalnya ke lantai, sehingga membuat kita sedikit kurang nyaman di rumah gitu, sedikit kurang nyaman di rumah. Nah, kalau ada bocor di tempat lain gitu ya, kita nggak benerin lagi gitu, kita tampung lagi, itu akan merasa lebih nggak nyaman lagi gitu.
Kalau akhirnya kita terus-terusan seperti itu gitu ya, ada yang bocor, terus ada rusak keramiknya lah, ada dindingnya retak lah, kita nggak benerin gitu ya, akhirnya mungkin bisa jadi rumahnya fondasinya akhirnya nggak kuat gitu, atau Ethernetnya karena bocor terus gitu ya, akhirnya rubuh gitu. Sama halnya dengan pernikahan. Kalau di rumah, kalau misalnya rubuh seperti itu, akhirnya harus panggil tukang yang banyak, mungkin dengan biaya juga yang lebih banyak, dan mungkin kitanya juga nggak bisa di rumah itu dulu, gitu ya, mesti keluar dulu, gitu ya, terus baru balik lagi ke rumah itu, gitu. Sama halnya dengan pernikahan, gitu. Kalau misalnya ada satu masalah, ada satu konflik, segera diselesaikan, sehingga akhirnya nggak ada bolong-bolong di pernikahan itu, gitu, yang pada akhirnya membutuhkan kayak tadi, mungkin benar-benar ditata ulang pernikahannya. Tapi kalau misalnya ada konflik satu, ada masalah satu, kita selesaikan, itu akhirnya kan bagus lagi pernikahannya. Begitu ada masalah, kita selesaikan, gitu, bagus lagi pernikahannya. Sehingga kita jangan tunggu sampai pernikahan itu benar-benar hampa, gitu ya, benar-benar rusak, sehingga itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk memperbaikinya, dan usaha tentunya yang cukup kuat juga dari kedua belah pihak untuk memperbaiki pernikahan itu sendiri. Gitu. Jadi persiapkanlah pernikahan dan persiapkanlah untuk memiliki anak, gitu ya, karena anak itu merupakan titipan dan merupakan, kalau menurut saya itu merupakan investasi bagi orang tua, gitu ya, anak. Jadi sebelum memiliki anak, coba kita mulai belajar dulu tentang parenting yang baik itu seperti apa, sehingga kita bisa mendidik dan mengasuh anak-anak kita agar tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang berkualitas. Ya, demikian Mbak Rita pembahasan hari ini referensinya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah Bunda Raina. Saya sambil manggut-manggut sambil bayangin diri sendiri. Berkaca Bunda ini kan. Baik, terima kasih Bunda. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah mampir di redaksi kami. Buat Moms and Dad yang mungkin baru saja bergabung di link web yang sudah kami berikan, silakan langsung ketik ya Moms ya di chat live kami untuk pertanyaan yang mungkin ingin Moms and Dad sampaikan atau tanyakan ke Bunda Rena. Kita langsung menuju ke pertanyaan pertama Bunda. Ini sudah ada di catatan saya dari Bunda Maya di Brebes. Dalam sebuah pernikahan tidak mustahil ada kendala komunikasi Bunda antara pasutri. Pertanyaan saya, ketika terpaksa ada kesalahpahaman yang menyebabkan pasutri berselisih, bagaimanakah cara menghandlenya agar tidak berpengaruh buruk pada tumbuh kembang emosi anak? Oke, saya langsung jawab aja ya. Langsung jawab. Oke, jadi kalau misalnya ada masalah, memang paling penting adalah segera menyelesaikan masalah yang ada. Gitu ya, segera menyelesaikan, jangan tunda untuk berlama-lama. Tapi kalau misalnya kedua belah pihak masih saling sangat emosional, gitu ya, kita kasih waktu dulu bagi kita untuk menenangkan diri, untuk menurunkan emosi, gitu. Tapi itu lalu diselesaikan secara segera, gitu, dengan komunikasi tadi. Ini kita pada masalah ini apa yang harus kita lakukan nih, seperti itu. Tapi kalau misalnya masalahnya cukup berat, gitu ya, yang mungkin nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 hari. Nah itu kita harus bisa mengelola emosi kita sendiri, gitu ya, mengelola emosi dengan apa sih? Mungkin kita stres tadi ya, mungkin kita stres, mungkin kita tertekan. Gitu. Pada akhirnya kita harus melakukan self care, misalnya seperti itu. Apa sih yang bisa kita lakukan, gitu ya? Yang pertama relaksasi, meditasi, gitu ya, olahraga rutin itu sangat membantu kita bisa memperbaiki emosi kita. Gitu. Karena berdasarkan penelitian pun, gitu ya, olahraga rutin secara konsisten gitu ya, itu biasanya minimal, kalau nggak salah ya, minimal 4-5 kali seminggu dengan durasi 30 menit itu bisa memperbaiki mood, karena kita kalau olahraga kan ada hormon-hormon yang dihasilkan untuk membuat kita merasa nyaman gitu. Tapi perlu diingat nih, di sini olahraga di sini merupakan olahraga yang memang benar olahraga gitu ya, bukannya ngepel gitu ya. itu nggak dikategorikan olahraga. Mungkin menurunkan kalori gitu ya, tapi dikategorikan sebagai olahraga gitu. Lalu selain itu gitu ya, yang mengekspresikan emosi yang kita rasakan gitu, misalnya apa, dengan bercerita ke teman gitu ya, tapi teman yang dipercaya, jangan sampai kita cerita ke teman, akhirnya temennya cerita lagi ke teman-teman yang lain, akhirnya ada gosip, akhirnya kita sendiri tertekan gitu ya, kok akhirnya gue digosipin sama orang-orang lain gitu. Jadi silahkan cerita ke teman atau keluarga yang memang dipercaya gitu, sehingga kita bisa mengekspresikan emosi kita.
atau menulis gitu ya, dituliskan kesel-keselnya kita, marah-marahnya kita tulis gitu, itu juga bisa kita lakukan gitu. Tapi tetap pada akhirnya resolusi konflik itu harus dilakukan, harus dilakukan penyelesaian masalahnya ini apa. Kalau masih kesel gitu Bunda, aku masih kesel deh gitu, 3 hari diam-diaman terus abis itu lupa Bunda, nggak diselesaikan begitu, biasanya seperti itu. Nah itu sebenarnya yang tidak kami sarankan gitu ya, karena sebenarnya masalahnya tetap ada, cuma memang tidak diselesaikan gitu. Jadi memang harus ada salah satu yang mengalah untuk mengingatkan kembali gitu mungkin ya Bunda ya. Mengingatkan ya, mengingatkan. Kalau saya sih bilangnya bukan mengalah ya, tapi itu kompromi kami sama-sama. Tapi saya mengingatkan, Mas kemarin nih, kemarin nih aku masih kesel nih sebenarnya sama yang ini gimana ya kalau misalnya terjadi lagi gitu ya, apa ya yang sebenarnya kita lakukan misalnya seperti itu. Jadi tetap harus ada komunikasi untuk penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Karena kalau enggak nanti kejadian lagi seperti itu gitu ya, kejadian lagi akhirnya kita jenuh sendiri gitu. Betul. Baik. Sambil menunggu Mams Endet yang baru hadir, selamat datang di webinar di siang hari ini bersama Bunda Rena Masri. Mohon maaf sekali ini, saya kayaknya hausnya, Mas Tori, terima kasih air minumnya. Yang baru bergabung Mams, jangan lupa di siang hari ini kita juga ada giveaway dari Baby Face Foto Baby. Ini merupakan foto baby di area Solo, di Karsidenan Solo Bunda. Jadi jauh banget Bunda Rena di Jakarta ya Bunda ya. Iya. Ini sponsor kita sponsor kita di siang hari ini Bunda. Ini dari Baby Face Foto Baby di area Solo dan sekitarnya, Karsidenan Solo. Mungkin buat Moms and Dad yang hari ini bergabung akan mendapatkan diskon sebesar 10%, syarat dan ketentuan berlaku ya. Jangan lupa bagi yang mau untuk ngetik chat, menulis mau di akun di mana? Di chat live kita. Oke? Kita langsung ke pertanyaan kedua, Bunda Rena. Banyak ini yang harus kita jawab. Ya. Bagaimana cara anak yang sudah dewasa mengatasi toxic parents, Bunda? Ini dari Mams Cuma Hobi ya, begitulah. Gimana cara anak yang sudah dewasa mengatasi toxic parents? Oke, sebenarnya ini bertolak belakang nih ya dengan temanya gitu ya. Karena kalau ini kita ngomongin tentang parents-nya gitu ya. Kalau ini menanyakan tentang bagaimana anaknya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya seperti itu, yang kalau saya sih gitu ya, kita lihat dulu anaknya ini keluhannya sudah sampai bagaimana gitu. Karena mungkin ada yang masih kayak tadi ya, kalau di presentasi tadi saya sampaikan, karena hubungan orang tua yang tidak sehat gitu ya, itu bisa salah satunya menimbulkan trauma bagi anak gitu. Sama halnya dengan toxic parenting gitu ya, itu juga bisa menimbulkan trauma bagi anak. Jadi kita lihat dulu nih, si anak ini sebenarnya keluhannya sampai bagaimana. Apakah memang hanya tertekan gitu ya dengan orang tuanya, atau sudah sampai tahap ada trauma dan depresi tadi. Kalau misalnya ada depresi, tentunya memang harus saran saya harus melakukan pendampingan oleh ahli, gitu ya, oleh psikolog, oleh konselor gitu paling enggak, sehingga bisa di treatment juga anaknya gitu. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan di sini adalah walaupun anak itu tahu gitu ya, anak itu tahu kalau pola asuh orang tuanya adalah toksik gitu ya. Tapi di sini yang perlu dipahami adalah kita tidak bisa merubah sikap atau perilaku orang lain, even itu orang tua kita, gitu ya. Sampai sekarang pun, jangankan toksik gitu ya, kita sebel karena ibu kita setiap ke rumah itu pasti nyindir-nyindir, ini nggak beres, itu kotor misalnya, seperti itu gitu ya. Kita bisa rubah nggak? Kita nggak bisa rubah, gitu, nggak bisa rubah, gitu. Bayangkan kita nih ya, kita yang Mbak Rita ya, kita mau mengubah kebiasaan kita aja susah gitu ya, yang tadinya tuh habis sholat subuh tidur lagi, bangun jam 9 misalnya gitu ya. Kita mau rubah, kita nggak mau tidur lagi, habis subuh kita maunya langsung ngaji, beres-beres rumah misalnya. Itu pun pasti butuh usaha dan butuh waktu gitu untuk berubah. Apalagi orang tua kita yang sudah senior gitu. Jadi yang pertama, kita hanya bisa memberikan insight kepada orang tua bahwa sikapnya, bahwa perilakunya itu menyakiti kita. Dengan apa? Dengan komunikasi. Kita sampaikan perasaan kita bahwa kita
tersakiti dengan sikapnya, misalnya seperti itu ya. Dengan sikapnya itu kita merasa tidak disayang, tidak dihargai, misalnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa untuk memaksa orang tua kita berubah. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memanage reaksi kita gitu ya atas sikap atau tingkah laku orang tua. Jadi misalnya sampai sekarang orang tua kita tuh masih suka ngomel-ngomel gitu ya, masih salah dikit marahin gitu ya, terus terlalu posesif dengan kita gitu ya, nggak boleh keluar sama sekali misalnya seperti itu. Kita coba cari jalannya seperti apa gitu. Misalnya gitu ya. Oke, kalau orang tua marah-marah, daripada aku marah-marah balik, akhirnya aku yang kesel, aku yang marah, ya udah deh aku dengerin aja, misalnya seperti itu. Dengerin tapi aku sambil mikir nih, oh iya besok tuh mau tanding basket, aku mau gimana ya, misalnya seperti itu gitu. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan orang tua itu hanya lewat sekilas aja gitu, tapi nggak masuk ke dalam pikiran dan hati kita gitu, misalnya seperti itu gitu. Itu bisa dilakukan. Lalu ya tadi balik lagi ke mengelola tekanan gitu ya, dengan tadi kalau kita kesel tetap kita ekspresikan emosi kita tapi dengan cara-cara yang positif. Misalnya kesel banget dengan orang tua, daripada kita pendem gitu ya, tapi oke, aku kesel banget sama orang tua, aku mau cerita sama si A misalnya seperti itu, atau aku mau lari kenceng, mau keliling misalnya seperti itu. Jadi kita ekspresikan emosi yang sedang kita alami. Tapi memang perlu diingat, kita tidak bisa merubah sikap orang lain. Kita hanya bisa memberikan insight bahwa sikapnya itu menyakiti diri kita, seperti itu. Merubah penerimaan kita mungkin gitu ya Bunda ya. Kita yang merubah menerima, reaksi kita, merubah gitu reaksi kita. Berarti penerimaan kita sendiri ya Bunda ya, berarti ya. Tapi nanti kalau misalnya memang sudah butuh terapi, itu kan ada terapi-terapi kayak misalnya forgiveness terapi gitu ya, bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain gitu, atau bisa acceptance terapi gitu ya, bagaimana tadi kita bisa menerima gitu ya keadaan diri kita. Itu juga nanti ada pelatihannya. Iya betul, memang harus sering dibiasakan berarti Bunda Rena, karena kalau mungkin kita udah tahu ilmunya ya Bunda, cuman kalau di aplikasi saat kejadian lupa gitu Bunda. Betul, emosi dulu yang muncul. Ini langsung ke pertanyaan selanjutnya Bunda Rena. Bagaimana menyepakati prinsip berumah tangga Bunda? Ada yang cepat punya anak, ada yang menunda punya anak, agar kita tidak terjebak dalam pemahaman menikah. Kalau ini saya agak masih bingung sih dengan pertanyaannya. Maksudnya gimana ya? Bagaimana menyepakati prinsip berumah tangga? Ada yang pengen cepat punya anak, ada yang mungkin pengen menunda. Mungkin antar pasangan beda mungkin Bunda. Sebenarnya itu dengan dibicarakan, gitu ya, dengan tadi kompromi tadi, gitu ya. Nggak mau punya anak misalnya gitu ya, belum mau punya anak berapa lama? Gitu. Kenapa misalnya belum mau punya anak? Gitu. Lalu kita saling tukar pertimbangan masing-masing dan pendapat masing-masing, sehingga lalu kita cari solusinya. Oke deh kalau kayak gitu, karena aku menghargai nih kalau misalnya kamu lagi ngejar karir misalnya seperti itu gitu ya. Tapi misalnya kita batasin, oke, tapi 3 tahun menikah kita mulai ya program untuk punya anak misalnya seperti itu. Sehingga ada jalan tengahnya nih bagaimana. Mungkin ini Bunda, yang bertanya ini mungkin tidak ingin punya anak, cuman dia tidak ingin terjebak dalam pemahaman kalau sudah menikah itu harus punya anak begitu Bunda. Bagaimana menyepakati prinsip berumah tangga tersebut seperti itu? Menyepakati prinsip berumah tangga bahwa bernikah berumah tangga itu tidak harus punya anak gitu. Sebenarnya tujuan pernikahan itu sendiri gitu ya, salah satunya adalah reproduksi. Gitu. Tujuan dari hubungan seksual itu rekreasi dan reproduksi gitu. Jadi memang ada tujuan memiliki anak gitu. Tapi tentunya kalau salah satu pihak memang ingin menunda atau tidak mau punya anak, ya itu harus dibicarakan dengan pasangannya tentunya gitu. Karena setiap rumah tangga kan beda-beda ya. Memang ada yang mau menunda, ada yang mau buru-buru gitu. Sekarang banyak kok Bunda yang pasangan yang tidak ingin punya anak juga banyak Bunda sekarang. Iya makanya gitu. Jadi memang itu tergantung pasangan masing-masing gitu ya. Baik. Tapi balik lagi ke tadi, kalau kita ngomongin tujuan pernikahan, tujuan berkeluarga, tujuan hubungan seksual, itu salah satunya memang reproduksi. Ya. Kecuali kalau mau dirubah tujuan pernikahannya ya Bunda. Nah betul. Baik. Kita lanjut Bunda Rena.
Silakan. Bagaimana cara menghandle pasangan yang ofensif, Bunda, atau yang susah menerima pendapat dari Mbak Rinjani ini? Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya ofensif, ini kita harus lihat dulu juga sih ya. Sebenarnya apa kayak tadi gitu ya, apakah memang ada yang melatar belakangnya atau tidak? Gitu. Apakah memang gitu ya? Apakah memang dulu keluarganya atau orang tuanya itu salah satunya sangat dominan, misalnya seperti itu, gitu ya? Yang sangat sulit pula menerima pendapat orang lain, gitu, misalnya seperti itu, sehingga akhirnya anak imitasi. Gitu. Nah ini juga kita harus lihat. Tapi kalau misalnya bagaimana caranya, gitu. Yang pertama tentunya kita bisa bilang dulu, gitu ya, apa yang kita rasakan. Aku nih ngerasa kalau aku mau ngomong sesuatu itu pasti kamu bantah-bantah, gitu. Seperti itu, gitu ya. Aku jadi ngerasa kayak susah ngomong sama kamu, gitu. Enaknya gimana ya? Gitu. Atau kita juga bisa tanya, aku nih kalau misalnya mau kasih masukan ke kamu tuh pengennya aku seperti apa ngasih masukannya, gitu. Sehingga kita bisa, jadi kita nggak usah coba-coba, nggak usah trial error, gitu. Kita tanya aja ke pasangan, gitu. Aku nih ngerasa emang kayaknya susah nih kasih masukan buat kamu. Sebenarnya kamu tuh mau nggak sih aku kasih masukan? Terus kan biasanya kan pasti bilangnya nggak langsung nggak mau, gitu ya. Tapi ya mau, tapi kamu sih nggak ngasih masukannya marah-marah, seperti itu. Gitu ya. Lalu kita tanya lagi, gitu. Kamu maunya aku kalau kasih masukan itu seperti apa, gitu, sehingga akhirnya meminimalisir konflik, gitu. Baik. Begitu, Bunda. Begitu ya, Mbak Rinzani. Jadi intinya komunikasi, Bunda Rena ya. Betul. Betul. Baik, kita ke pertanyaan dari Mbak Latifah ini, dari Mams Latifah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, Bunda Rena, bagaimana solusi untuk anak yang pernah mengalami broken home sehingga berdampak kepada kepercayaan diri terhadap pandangannya dalam sebuah pernikahan? Jadi mungkin takut anaknya broken home, kemudian takut anaknya tidak mau menikah, begitu, Bunda. Sebenarnya kalau saya sendiri gitu ya, saya menghindari mengatakan anak-anak dari orang tua orang anak-anak yang broken home, karena seperti labeling pada akhirnya, gitu ya. Karena merasa broken home akhirnya, gitu. Aku memang anak broken home, gitu kan. Gitu. Nah, yang perlu dilihat di sini lebih ke seperti ini, bercerai atau tidak bercerai, gitu ya. Itu tergantung dengan bagaimana relasi ayah dan bunda. Banyak juga anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai tapi memiliki dampak emosi yang lebih negatif dibandingkan dengan anak-anak yang bercerai, gitu. Jadi saya sering ingatkan juga nih dengan orang tua, bukannya saya mengencourage untuk bercerai, enggak ya, tapi kadang-kadang orang tua, aku mau bertahan demi anak, tapi pernikahannya tidak diperbaiki, gitu ya, sehingga anak terus-terusan, gitu ya, disuguhi orang tuanya yang bertengkar, berkonflik, ada perselingkuhan. Nah, ini pun akan menimbulkan, mempengaruhi perkembangan kepribadian anak di kemudian hari. Gitu. Jadi bukan berarti anak dari orang tua bercerai ini udah pasti itu memiliki ketidakstabilan emosi, misalnya, enggak juga. Itu tergantung bagaimana relasi ayah dan ibunya, gitu. Jadi kalau misalnya memang dikhawatirkan dengan perceraian itu akan mempengaruhi kestabilan emosi anak, kalau anaknya sudah cukup besar ya anak diceritain, gitu ya. Maksudnya bukan kita curhat ke anak, gitu ya, tapi kita menceritakan oh ya mama sama papa seperti ini, gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk tinggal di rumah masing-masing, misalnya seperti itu. Dan itu komunikasinya juga disesuaikan dengan usia anak, gitu. Itu yang perlu dikomunikasikan dan tidak menjelekkan ayahnya atau bundanya, gitu. Jadi ya kita memang memang mungkin nggak gampang, gitu ya, tapi memang kekompakan ayah dan bunda setelah bercerai itu sangat memegang peranan penting bagi tumbuh kembang anak. Itu yang sangat penting, gitu. Itu sih. Jadi bercerai nggak bercerai menurut saya yang penting adalah bagaimana relasi ayah dan bunda ini. Berarti memang tergantung ayah bundanya setelah bercerai ya, Bunda ya? Iya. Baik. Karena juga sekarang ini anak-anak yang orang tuanya bercerai, tapi banyak juga, gitu ya, maksudnya dia juga sudah sangat
memahami, mengerti keadaan diri dia gitu ya. Jadi dia juga lebih aware gitu, kayak misalnya pas mau menikah dia melakukan konseling pernikahan gitu ya dengan pasangannya, supaya untuk menghindari menghindari dia juga imitasi dari pernikahan orang tuanya yang bercerai gitu ya, sehingga apa yang perlu diperbaiki dulu sebelum menikah. Itu juga mulai banyak. Iya banyak. Karena perkembangan mudahnya media informasi juga Bunda ya Rena ya. Iya. Begitu Mams Latifah ya, semoga membantu pertanyaan jawaban dari Bunda Rena. Kemudian ada dari Mams Nisrina, Bunda. Saya mau tanya Bunda, ketika sudah menikah dan memutuskan untuk bercerai, bagaimana cara menyampaikan ke anak agar anak bisa menerima? Apakah anak berhak tahu alasan orang tua bercerai, Bunda? Tergantung usia anak. Kalau misalnya memang anak sudah usianya cukup area kayak remaja gitu ya, udah tahu gitu ya. Kalau kita bilang usia-usia remaja, SMP gitu ya, itu kan biasanya mereka sudah tahu ya, sudah tahu. Dan kadang-kadang sekarang juga kalau dari klien-klien yang saya tangani gitu ya, ada juga yang tahu perselingkuhan ayahnya itu dari anaknya gitu. Dari anaknya. Oh, dari anaknya. Ya, ibunya taunya dari anaknya gitu. Ya, itu juga terjadi gitu. Jadi kita lihat usia anak. Jadi saya nggak bisa bilang ini untuk semua kasus gitu ya, karena kita mesti lihat dulu kasus per kasus gitu lah. Kayak misalnya usia anak. Kalau anaknya masih TK ya tentunya susah kalau misalnya kita bilang mama papa penuh konflik gitu ya, terus nggak sama, ini nggak akan mudah diterima oleh anak TK gitu ya. Tapi ya bisa dengan mama sama papa ini bisa rumah dulu gitu ya, karena memang kayaknya kita kayaknya papa punya tujuan sendiri, mau punya tujuan sendiri, misalnya seperti itu, tanpa diceritakan detail masalahnya gitu. Tapi kalau misalnya anak yang sudah cukup dewasa gitu ya, menurut saya kita lihat situasinya. Kalau misalnya memungkinkan nggak apa-apa, tapi sekilas gitu ya, nggak mendetail gitu ya, itu bisa. Dan sebenarnya saya pernah ada satu kasus gitu, anaknya ke saya sudah usia 27 tahun, kalau nggak salah 26 tahun gitu, orang tuanya mau bercerai. Jadi orang tuanya ini memang sudah 50 tahunan ke atas gitu. Dan dia nggak diceritain inti permasalahannya. Sehingga anak itu gitu ya, akhirnya tuh jadi kayak ini sendiri loh, kayak pusing sendiri, nggak jelas sendiri gitu. Kenapa kok bercerai gitu? Karena nggak dikasih tahu. Jadi kalau untuk kasus itu, menurut saya justru akan lebih baik untuk diceritakan, gitu. Sehingga anak pun tahu duduk permasalahan orang tuanya itu seperti apa, gitu. Kalau diberitahu, kalau mungkin masih usia kecil, belum dewasa, kalau diberitahu takutnya yang tadi Bunda berefek ke ketidakpercayaan diri terhadap pernikahan, begitu gimana Bunda? Ya memang itu konsekuensi ya. Kan setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Kalau nggak dibilangin pun anak akan bertanya-tanya gitu, karena ayahnya atau ibunya udah ngasih rumah lagi, misalnya seperti itu kan. Jadi lambat laun pun kita harus memberikan pengertian juga kepada anak-anak. Tapi tentunya itu tadi, kalau misalnya anaknya masih kecil ya mungkin nggak benar-benar yang langsung dipisahin gitu ya. Tapi misalnya tetap ada waktu-waktu untuk bersama ibunya, ada waktu untuk bersama ayahnya gitu, sehingga anak nggak kekurangan kasih sayang baik dari ibu maupun dari ayah. Kalau misalnya ayah dan ibu tetap kompak gitu ya dalam hal pendidikan anak setelah bercerai, menurut saya itu dampak perceraian pun sangat bisa diminimalisir. Gitu. Baik Bunda Rena, terima kasih. Ini kita masih banyak Bunda pertanyaan, tapi kita akan pilih 2 pertanyaan terakhir Bunda Rena, setelah itu kita akhiri. Sudah 1,5 jam lebih soalnya Bunda. Nanti kasihan Bunda Renanya. Baik, kita ke 2 pertanyaan terakhir ya Mams ya, mohon maaf sekali. Bagaimana cara memperbaiki komunikasi yang sudah terlanjur rusak Bunda? Jadi masing-masing sudah malas terbuka begitu. Yang satu merasa selalu disalahkan, kemudian yang satu merasa kalau ngomong takut salah gitu. Oke. Nah ini balik lagi, kalau kayak tadi nih, kalau misalnya rumahnya bocor tadi gitu ya, kalau misalnya dari awal sudah diperbaiki itu akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya kayak tadi, akhirnya udah masing-masing nih, udah deh ada masalah nggak pernah diselesaikan, gitu, mau ngomong aja males. Nah kalau saya sih lebih saya lebih sarankan untuk melakukan konseling pernikahan, gitu. Kalau sudah sebesar ini gitu ya Bunda ya. Karena gini, karena kita pun di sini gitu ya, kayak saya gitu ya, saya pun akan sulit melakukan evaluasi keadaan pernikahan kalau saya hanya mendengar dari salah satu pihak, gitu kan, akhirnya nggak objektif kan. Tapi saya juga harus mendengar dari pihak yang
yang lain, gitu. Sehingga saya bisa lebih objektif dan bisa menarik benang merahnya, gitu. Sebenarnya permasalahan seperti apa. Dan kayak misalnya saya sama Mbak Rita berantem nih, Mbak Rita, gitu ya. Terus kita cerita sama si A, gitu. Pasti gaya cerita kita beda. Mungkin kita nggak bohong gitu ya, tapi kalau saya cerita itu saya lebih kesannya yang salah tuh Mbak Rita gitu. Mbak Rita berasa cerita ke A, nggak bohong juga, tapi mengesankan kalau yang memang salah saya gitu kan. Biasanya seperti itu. Sehingga kita emang butuh kedua belah pihak untuk cerita dengan kita, gitu. Sehingga kita bisa lebih objektif melihat permasalahannya. Tapi ada tips-tips yang praktis gitu ya. Misalnya kalau misalnya memang sangat sulit untuk komunikasi langsung, coba tulis gitu ya, bikin surat atau di WA gitu ya, bikin WA, tapi WA-nya juga tapi yang ini ya, yang gampang dibaca gitu ya, ada spasinya jelas atau gimana, jangan yang gitu ya, orang males bacanya gitu. Sehingga apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan tetap bisa diketahui oleh pasangan kita walaupun kita tidak komunikasi secara langsung gitu, itu juga bisa. Oke, baik Bunda Rena. Berarti kalau sudah besar memang harus konseling ya Bunda ya, yang disarankan seperti itu. Ya, kalau saran saya seperti itu. Kalau misalnya udah sama-sama sama-sama sulit untuk berusaha memperbaiki ya, gitu. Jadi udah butuh mediator sebenarnya. Oke, baik. Gitu. Baik, begitu Mbak Sekar. Semoga membantu ya Mbak Sekar ya, segera terselesaikan permasalahannya. Ini pertanyaan terakhir Bunda Rena dari Moms Febrianti. Bunda izin bertanya, bagaimana memperbaiki kestabilan emosi terhadap seorang ibu yang pernah mengalami depresi postpartum Bunda selama 2 tahun. Ini maksudnya bagaimana? Memperbaiki kestabilan emosi seorang ibu dalam mendidik anak yang pernah mengalami depresi postpartum selama 2 tahun. Jadi ibunya pernah mengalami depresi postpartum 2 tahun, gimana cara memperbaiki kestabilan emosinya beliau begitu? Oke, kalau sudah ada diagnosa depresi postpartum gitu ya, itu kita harus lihat apakah memang ibu melakukan saran-saran yang diberikan oleh psikiater, biasanya psikiater ya, gitu ya, terapi pengobatannya kah atau terapi-terapi yang lain, apakah dilakukan secara konsisten, gitu. Lalu kalau sudah ada diagnosa depresi postpartum, memang kita juga butuh pendampingan psikolog. Jadi bukan hanya terapi obat, tapi juga konseling dan psikoterapi. Gitu untuk apa? Salah satu tadi untuk cara misalnya kenapa dia depresi postpartum? Mungkin ada trauma, gitu ya. Mungkin stres yang sangat kuat, gitu kan. Jadi supaya tadi bagaimana bisa menerima masa lalu, gitu ya. Bagaimana bisa menerima masalahnya, bagaimana bisa memaafkan, gitu. Akhirnya bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita, gitu ya. Biasanya kita melakukan pakai CBT gitu ya, cognitive behavior therapy gitu ya. Jadi kita mencoba mengelola atau mengubah pola pikir kita sehingga kita bisa lebih bisa lebih berpikir positif gitu ya, bisa lebih memiliki positive mindset seperti itu gitu. Kalau misalnya sudah ada diagnosa depresi postpartum gitu. Tapi kalau misalnya yang sekarang ini dirasakan itu memang sudah benar-benar pulih gitu ya, sekarang ini dirasakan masa kesulitan mengelola emosi secara umum gitu ya, ya kayak tadi misalnya olahraga rutin, me time gitu, tapi me time ini proporsional ya, bukan yang akhirnya pokoknya gue seharian nggak ngurusin keluarga, kayak gue mau jalan-jalan sendiri misalnya, ya gitu ya, tapi tetap yang proporsional gitu. Terus kenalin diri kita gitu ya, self awareness sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita lebih relax gitu. Jadi itu kita lakukan juga supaya emosi kita bisa lebih stabil. Dan itu berbeda-beda ya antara satu orang dengan orang lainnya. Kayak misalnya kalau saya kasih contoh. Saya itu merasa kalau saya krimbat, itu tuh saya relax banget. Saya seneng banget krimbat gitu ya. Walaupun selama pandemi ini setahun saya nggak pernah krimbat gitu ya. Jadi kalau dulu kayak misalnya kliennya banyak gitu ya, terus ada masalah sendiri gitu ya, itu saya krimbat. Saya krimbat bukan berarti masalah saya selesai. Enggak, masalah tetap ada. Tapi paling enggak saya merasa lebih relax, merasa lebih nyaman, sehingga pikiran saya lebih jernih dan lebih mudah bagi saya untuk berpikir logis untuk penyelesaian solusinya seperti apa. Gitu. Jadi kita butuh ketenangan secara emosi dulu supaya kita bisa berpikir kritis dan kreatif. Gitu. Jadi kayak ibu tadi gitu ya, coba deh apa ya kegiatan yang bisa buat ibu relax. Gitu, sehingga ibu merasa emosinya stabil nih. Karena kalau emosinya stabil, kita akan lebih nyaman untuk ngurus anak gitu ya, untuk ngobrol sama anak gitu ya. Kalau kita emosinya nggak stabil,
anak jatuhin barang kecil aja kita bisa langsung marah-marah gitu, bentak-bentak. Tapi kalau emosi kita stabil, anak numpahin susu pun kita bisa bilang dengan baik, kok bisa tumpah nak, gini, oh ya udah nak, kamu lap ya yang sampai bersih ya, gitu. Sekalian kita ngajarin anak kemandirian juga, gitu. Kalau emosi kita stabil. Jadi itu, ibu bisa baca juga sih tentang self care, itu banyak juga di internet ya, bagaimana cara-cara self care itu sangat membantu untuk mengelola emosi, gitu. Lalu tadi dilihat juga nih kenapa emosinya belum stabil gitu ya, apakah masih ada pengaruh dari keluhan sebelumnya atau ada hubungan dengan pasangan yang kurang berkualitas gitu, misalnya seperti itu gitu ya, sehingga ibu juga ada tekanan-tekanan di tekanan-tekanan yang sedang dialami saat ini gitu. Karena kan tekanan juga akan mempengaruhi emosi gitu. Jadi kita dulu stresornya gitu Mbak Rita. Baik Bunda Rena, mungkin satu lagi Bunda Rena ya. Tadi mencari momen agar kita lebih rileks. Cuman kalau ada tips nggak sih Bunda saat mungkin ibu sudah terlalu capek saat itu juga anak bikin kesalahan, agar kita kontrol emosi kita saat itu juga, cara yang paling praktis lah gitu Bunda Rena. Yang pertama adalah self panca indera, kalau pernah dengar gitu ya. Jadi kita juga tetap balik self awareness. Misalnya wangi-wangian apa sih yang paling saya suka gitu, yang bisa membuat saya rileks sementara gitu. Saya tuh suka wangi kayak melati gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kesal banget gitu ya, saya pengen marah banget sama suami gitu ya, saya sempat minyak wangi itu tuh saya ngerasa rileks aja sejenak gitu. Jadi emosi saya bisa turun dulu sejenak gitu. Itu yang kita lakukan. Sama apa ya yang bisa buat kita menurunkan emosi, misalnya kayak ada yang bilang minum air putih misalnya, seperti itu gitu ya. Sebenarnya jeda waktu itu penting sekali gitu, jeda waktu pada saat kita marah sampai kita mengungkapkan kemarahan kita gitu, itu penting. Jadi kalau bisa kita jedain waktu tuh, jeda waktu ini kita lakukan sesuatu yang bisa membuat kita merasa lebih happy sesaat gitu, merasa lebih tenang sesaat. Atau saya tuh juga suka kucing gitu ya, saya suka kucing gitu. Jadi saya juga suka save itu video-video kucing yang lucu kan, banyak banget tuh di TikTok gitu kan. Saya suka save pada saat saya kesel banget gitu ya, pada saat saya kayaknya pengen gitu, saya suka buka sebentar gitu ya, paling 5 menit gitu ya, saya lihat-lihat. Tapi 5 menit itu ternyata bisa menurunkan emosi saya. Saat itu saya bisa kembali ngomong dengan suami, misalnya dengan anak, dengan lebih emosinya dengan lebih stabil gitu. Kalau anak jatuhin piring gitu, kita berhitung dulu mungkin Bunda ya. Bisa, jangan marah dulu, kita hitung dulu begitu Bunda ya. Oke. Apa yang jatuhin piring ya tadi, misalnya udah kita minum dulu ya sebentar gitu ke belakang gitu ya. Atau kita makan buah dulu misalnya. Iya, dibiasakan mungkin Bunda ya. Tapi dia lihat juga ya, kalau piringnya piring kaca ya mungkin kita harus bersihin. Harus dibersihin dulu. Baik Bunda Rena, banyak sekali ilmu hari ini Bunda Rena, terima kasih sekali sudah bergabung dengan kami hari ini. Semoga bisa kerjasama lagi Bunda Rena ya dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Baik Bunda. Baik Moms and Dad semuanya, yang hari ini mungkin sudah bergabung tapi belum dijawab pertanyaannya oleh Bunda Rena, mohon maaf sekali. Moms bisa nanti bertanya dengan Bunda Rena langsung di Instagram beliau di @renamasri. Jangan lupa Bunda untuk follow akun beliau dan bisa langsung DM beliau bertanya kalau beliau sudah senggang waktunya, begitu ya, begitu Bunda Rena. Iya. Atau juga bisa menghubungi Bunda Rena di Cinta Star Online Education Community atau juga di KALM Calm. Ini apa ya? Online juga ya Bunda ya, yang Calm itu ya. Iya, baik. Terima kasih Bunda Rena untuk waktunya hari ini. Mohon maaf kalau molor, kita molor sekali ini. Kenapa? Oh, foto dulu. Oke. Ini saya hari Kamis tidak minum masti. Baik. Baik, Mas Enda semuanya yang sudah bergabung hari ini, terima kasih sekali. Mas Agus. Oh iya, jangan lupa untuk mengikuti giveaway kami dari Baby Face Foto Baby. Caranya jangan lupa untuk mengetik mau di postingan Instagramnya Dunia Parenting yang terbaru. Begitu Mas Agus ya. Ada diskon 10% buat Moms and Dad yang punya baby mungkin yang baru lahiran, bisa difoto di Baby Face
baby fotografi. Begitu Mas Agus ya. Mohon maaf Moms and Dad, di siang hari ini mungkin banyak sekali kekurangan kami. Dari tim Dunia Parenting mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Diastuti pamit. Bye bye.